Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi. Kali ini saya mau sharing tentang ada bantuan terbaru untuk siswa SMP dan SMA. Jadi ini itu hanya diberlakukan untuk siswa SMP dan SMA saja. Jadi di sini Kahmi Entrepreneur itu sedang memberikan bantuan untuk siswa SMP dan siswa SMA yang memiliki orang tua sebagai pelaku usaha atau pedagang kaki lima. Jadi khususnya untuk para pedagang-pedagang kecil. Jadi untuk adik-adik yang masih SMP dan masih SMA yang orang tuanya itu bekerja sebagai pedagang dan keluarga kalian itu terdampak atas adanya PPKM darurat ini, kalian bisa tuh daftar di bantuan beasiswa dari Kahmi Entrepreneur. Caranya gimana? Jadi kalian bisa mendaftar di link yang aku share di description box aku nanti. Nah, Kahmi sendiri, ini Kahmi Entrepreneur itu sedang memberikan bantuan beasiswa untuk anak pedagang kecil. Jadi kan memang banyak sekali pedagang-pedagang kecil yang terkena imbas dari efek PPKM. Jadi kan sulit untuk mencari nafkah, sulit untuk melakukan jualan, sulit untuk bekerja seperti itu. Di sini bantuannya itu untuk tingkat SMP, SMA dan mahasiswa. Jadi ini ada 3 tingkatan yang menerima bantuan. Untuk siswa SMP dan sederajat ya, bisa SMP, bisa MTS, itu bantuannya 300.000 per anak. Untuk pelajar SMA dan sederajat bisa SMA, bisa MA, bisa SMK, itu bantuannya 400.000. Dan yang ketiga untuk mahasiswa ini bantuannya 500.000. Jadi itu tadi 3 tingkatan yang bisa mendaftarkan sebagai penerima beasiswa anak pedagang kecil. Nah, kategorinya ini gimana? Yang pertama tadi memang ini kan tagline-nya bantuan beasiswa anak pedagang kecil. Jadi anak SMP, SMA, anak mahasiswa juga itu harus orang tua kalian adalah orang tua yang bekerja sebagai pedagang atau pelaku usaha. Terus yang kedua, kalian belum terjangkau bantuan. Jadi mungkin yang dimaksud di sini itu kalian belum pernah menerima bantuan lain. Tapi saran saya lebih baik ketika memang kalian itu sudah memenuhi syarat di syarat pertama, yaitu kalian adalah anak dari orang tua yang berprofesi sebagai pedagang, kalian bisa langsung daftar di Kahmi Entrepreneur. Terus yang ketiga, kalian orang tua kalian yang berprofesi sebagai pedagang itu terkena imbas dari adanya PPKM darurat. Karena PPKM darurat kan diberlakukan waktu untuk berjualan kan. Jadi misalnya kan jam 7, jam 8 malam itu biasanya sudah tutup. Jadi banyak sekali yang terkena imbas dari diberlakukannya kan jam untuk membuka usaha. Yang keempat adalah kalian sebagai pelajar dan mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan belajar virtual. Nah, biasanya kan sekarang selama pandemi ini pembelajaran itu kan sistemnya kan daring, ya kan, sistemnya online. Nah, kalian bisa mendaftarkan sebagai peserta, sebagai calon penerima bantuan beasiswa anak pedagang kecil. Untuk daftarnya sekali lagi nanti langsung lihat di description box saya ya. Jadi nanti tinggal diklik aja, terus kalian bisa mengisi form pendaftaran. Ini aku contohkan cara untuk mendaftarnya. Jadi tampilan dari formulir pendaftaran onlinenya seperti ini. Terus kalian tinggal mengisi nama. Terus di situ ada nomor KTP. Nomor KTP untuk adik-adik yang belum punya KTP bisa diisikan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan yang ada di kartu keluarga kalian. Kemudian tinggal diisi tanggal lahir. Terus kemudian jenjang pendidikannya apa. Terus profesi orang tua kalian mau diisi yang sebenarnya ya. Jadi itu misalnya jualan apa.
misalnya jualan bakso gitu, atau jualan kerupuk dan jualan makanan yang lain boleh. Terus ada lama usaha yang ditekuni oleh orang tua kalian itu berapa lama. Kemudian ada omset nanti bisa kalian tanyakan ke orang tua kalian, sebulan itu dapatnya berapa. Tinggal diisi semua, terus langsung nanti itu ada klik selanjutnya. Kemudian kalian disuruh mengisi, kalian misalnya dalam satu keluarga itu ada 2 saudara, misalnya saudara kalian juga masih sekolah, tinggal diisikan aja. Anak pertama itu sekarang jenjang pendidikannya apa, anak kedua jenjang pendidikannya juga apa, seperti itu. Jadi di sini satu keluarga itu mungkin hanya bisa mendaftar 1 kali. Kalian mendaftar, kemudian di sini juga ada pertanyaan, kalian itu punya rekening bank apa. Untuk yang belum punya rekening bank tidak perlu diisi. Atau kalau misalnya kalian punya rekening dari bantuan PIP, Program Indonesia Pintar, itu bisa disertakan rekening PIP-nya. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Nanti ketika kalian menang, dari pihak panitia biasanya itu membukakan rekening untuk pentransferan bantuan seperti bantuan-bantuan yang lain. Jadi tidak perlu khawatir ketika tidak punya rekening. Terus yang ada bagian juga kalian mengetahui informasi bantuan ini dari mana, itu bisa kalian tuliskan. Kalian mengetahuinya dari YouTube atau dari Instagram atau dari WhatsApp, seperti itu. Setiap bagian yang sudah terisi ada klik tombol next di bagian bawah, itu bisa kalian klik. Kemudian setelah semuanya terisi, itu tinggal klik bagian kirim. Jadi nanti tombol kirim itu tinggal diklik, dan berarti nanti kalian sudah terdaftar sebagai calon penerima bantuan Kami Entrepreneur ini. Jadi gini ya adik-adik, teman-teman, bantuan ini itu tahap awalnya adalah pendaftaran. Jadi bukannya langsung daftar langsung dapat. Jadi karena ini itu masih dibuka selebar-lebarnya untuk pendaftaran, jadi buruan ketika kalian masuk dalam kategori yang saya jelaskan tadi, kalian bisa tuh langsung daftar. Setelah mendaftar, otomatis itu akan ada masa tunggu sampai pengumuman. Nah, ketika pengumuman nanti, saya doakan semoga kalian bisa lolos untuk menerima bantuan beasiswa ini. Untuk adik-adik dan teman-teman yang mau mendaftarkan ini, setelah pendaftaran kalian tinggal berdoa saja semoga bantuan ini bisa kalian dapatkan. Nah, pengumumannya nanti itu bisa dicek melalui WhatsApp atau HP kalian sendiri. Jadi nanti kalian pasti dihubungi. Tapi hati-hati dengan penipuan loh ya. Pokoknya ketika kalian itu mendapatkan bantuan, tapi bantuan itu langsung kalian terima, kalian itu nggak perlu membayar dulu supaya bisa mendapatkan bantuan itu, berarti itu bantuannya valid. Tapi kalau misalnya kalian itu dapat SMS atau WA yang mengatasnamakan pemberi bantuan tadi dari Kami Entrepreneur atau yang lain sebagainya, dan itu meminta kalian untuk membayar, berarti itu hoax ya, berarti itu adalah penipuan. Jadi kalian harus hati-hati, jangan mentransfer apapun, jangan mengirim uang dalam bentuk apapun, karena ini murni bantuannya itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi hati-hati ya. Jadi adik-adik, ketika kalian sudah melakukan pendaftaran, berarti kan kalian sudah berusaha. Terus selama menunggu pengumuman, kalian harus berdoa dan kalian harus bersabar. Karena kalau memang ini itu adalah bantuan ini sudah menjadi rezeki kalian, pasti kalian bisa mendapatkannya. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalian jangan patah semangat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama berdoa semoga semuanya segera pulih dan tetap semangat untuk berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.